Gua tahu banget 2019 Bray bersama Visual Zone itu banyak sekali proyekannya di partai politik. Sekarang kenapa enggak? Nah itu bro, yang Visual Zone itu kan yang katanya itu selek sama Taki. Kamera udah on? Selamat datang di Ngopi, sebuah bincang-bincang bersama para filmmaker, para sinias di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Garut, Pulau Garut. Masuk sponsor jarum. Kali ini kita kedatangan dua filmmaker, para pengerja sinias, ada Bray Petowok dan Randy Sisani. Oh ya, untuk pembukaan, untuk pembukaan, Bray Petowok itu wakil ketua dari Garut Film Forum, dan Randy itu adalah sekretaris seumur hidup Garut Film Forum. Sekarang sana memang. Yang Superman Reborn udah close ya? Close sudah. Udah close beres. Sekarang lanjut ke layangan terbang, tapi saya nggak ikut produksi. Akhir-akhir ini kan Garut tuh lagi rame didatangi oleh industri-industri film. Selain sinetron ada FTV, Saya mengenal lo. ada sinetron, dimulai dari layar lebar ya. Ada layar lebar, ada Sillywood, ada FTV. Cuman menurut pandangan Bray Petowok, masuknya industri ke kota Garut itu berbanding nggak dengan teman-teman kreatif kota Garutnya yang ikut juga di produksinya? Pernah ikut? Pernah. Oh pernah. Tentang. Epek. Sebut kan. Tapi kalau misalkan gua nggak salah sejarah nih, dulu Superman Reborn sejarahnya itu yang bikin peletnya tuh Bray. Yang main itu Baharja Martin pakai motor, gue inget banget. Pilot itu. Pilot Project, preman pensiun, Superman Reborn. Pilot Superman Reborn. Kilo hari. Bukan, pilot Superman Reborn kan? Yang dulu mau Baharja. Pakai motor. Iya, itu pilot. Oh, yang nomor 5. Dari Semang 5. Iya. Pilot? Lah, ini online unggul. Pilot dulu itu mau bikin Superman Reborn karena harapannya sama teman-teman Garut, hingga akhirnya Bray yang pertama gue inget dari situ tuh Bray langsung ikut di FTP. Selain pilot itu mah. Pilot yang nungguin. Buat teman-teman yang tahu komen aja ya. Supaya bukan. Itu yang bikin ini langsung ya buat pilot kan gue langsung bikin FTP tuh. Ya, ikut. Nah, yang gua nungguin musola, kan mulai musola. Itu. Oh ya bikin tema ya. Yang Baharja waktu itu mainnya Baharja Martin. Manusia Merdeka. Iya benar, Manusia Merdeka. Nah setelah itu lanjut ke Superman Reborn di produksi. Gua gak ngeliat Bray itu di Superman Reborn. Kalau Randy lu ngeliat. Kenapa Bray gak itu Superman? Ya lanjut. Enggak, sampai sejak. Oh banyak kerjaan di luar. Ngacor loba proyek ngacor. Gimana Bray? Garut sebagai kota industri yang sekarang banyak dikunjungi para pembuat film. PHP Jakarta banyak banget sekarang syuting di Garut. Menurut Bray, lu kan tahu banyak nih dari mulai Garut berkembang 2016 lah, 2016, 17, 18 Garut tuh berkembang visualnya, lalu bermunculan lah orang-orang yang syuting di Garut. Gimana menurut pandangan? Kalau sekarang sih beda sama beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Kalau sekarang memang enaknya itu memang orang-orang kreatif Garut itu banyak yang terjun juga, banyak yang terjun. Kalau yang produksinya orang-orangnya orang Garut juga. Kalau yang intinya, kalau yang orang Jakarta mah ya orang sana semua. Orang Garut tuh sebagai penonton aja. Iya, Mungkin belum. Nah ini pertanyaannya bisa penelitian nih. iya. Yen kenapa Yen? Lu kan sempat ikut beberapa program ya di ANP film lah. Yang satu itu banyak deh setahu gue ya. Banyak, hampir 90%, 95% talent dari Garut. Oke. Kalau kalau kru, ya mungkin SDM juga yang belum terlalu banyak. Sebenarnya bukan gak ngasih kesempatan tapi belum.
masih mencari. Buktinya Superman itu pilotnya itu sama Bright. Secara tidak langsung berarti ANP sudah membuka dong peluang buat teman-teman Garut. Kadang kita nah ya ANP kalau misalkan mau produksian di Garut kadang-kadang suka nanya kan ke lu juga pernah. Betul. Pernah saya tanya. Ya, gua ngasih kan beberapa Berlepar, Budison, nah dan memang pas mau dari situ tuh karena misalkan sekarang kan dari kemarin Superman dan lain-lain memang yang dari GFF itu banyak gitu. Oke, dari teman-teman komunitas GFF ikut yang terlibat cukup banyak. ada Oh iya benar. GFF nih dua-duanya para petinggi GFF teman-teman. Jadi kalau saya Yusan, kalau dulu nih ya, kalau dulu sebelum adanya komunitas itu pasti yang dari Garut itu paling cuma ekstrasnya aja. Bahkan kalau misalkan orang lokasi ini kan sekarang banyak tuh yang dipanggil dari orang dari Garut. Kalau dulu itu setahu saya itu jarang. Paling mungkin kalau yang dari Garut itu cuman koordinatornya, terus ekstrasnya itu belum ada GFF. sebelum ada GFF. Itu kan kalau sekarang ya alhamdulillah orang-orang kreatif di Garut itu lumayan banyak yang dipakai. Di luar GFF juga banyak lah teman-teman kita yang aktif di dunia. Nah sekarang lu lihat. Ini kan Dari PH ya, dari PH. Oh, jadi gua itu saya inget gua 2018 tuh syuting Rasuk. Itu gua masih belum terlalu kenal. Mungkin sebelum 2018 juga udah banyak kan sebenarnya syuting yang ada di Garut kan. Oh, maksud gua untuk level tidak hanya sinetron, ada film yang lebar. Itu biasanya koordinasinya sama siapa, Bray? Sebelum ada GPF nih dulu, apakah langsung PH datang terus ngehubungi misalkan kenal lo di komunitas? Gue mau syuting di Garut, bantuin dong atau Kalau dulu sih gue cuma dipanggil buat drone aja ya, karena gue dulu cuma aktifnya itu di drone, nggak di kamera ya kalau dulu. Nah kalau yang lain-lainnya gue nggak tahu, tapi setahu ketika gue berada di lapangan gue jarang lihat orang-orang Garut. Kebanyakan orang-orang luar, tapi kalau sekarang kan kebanyakan orang-orang Garut yang ada di lapangannya gitu. itu sebelum adanya GFF. Kalau setelah adanya GFF kan pasti ada koordinasi. Misalkan kayak yang terakhir gua itu Oris Picture tuh kan screenplay. Ya kenapa ya pakai orang Garut? Mana? Itu kan dari pemerintahan kan? Oris Picture. Oris Garut. Enggak. Oris Victor itu setahu gua mereka dapat pitchingan dari Satpol PP kalau misalnya iklan ada Satpol PP. Iya maksudnya rokok ilegal kan? ini sebenarnya pertanyaannya kita langsung ke Bray karena secara basic kan Bray yang biasanya dekat sama pemerintahan. Satpol PP bikin iklan masyarakat ordernya ke Oris Victor. Nah waktu itu karena kita kenal sama Oris Victor, gue sebelumnya pernah kerjasama di beberapa film pendeknya. Hingga ini sama Ejek gitu sama Ian hingga akhirnya mereka nyari kru yang di luar Oris Victor bawa di Jakarta, kayak DP, kamera, anak lighting itu bawa di Jakarta. Sisanya tuh nyari kayak unit, telco, termasuk pemain, termasuk waktu itu gue di calling jadi ngasadain karena mereka berpikir ya ngapain lah bawa kru banyak dari luar, toh di Garut juga banyak teman-teman yang suka bikin film. Pertanyaannya adalah kenapa proyek itu kenanya sama PH Jakarta? Lu lebih kenal. Kan ada visual John, dan ada banyak lah di Garut. Apa memang kitanya yang kurang? Ya, mungkin bukannya kita yang kurang, tapi kan mungkin pihak-pihak terkait gitu kan ya. Pihak-pihak terkait itu sebagai klien kan mungkin ada rasa tidak percaya diri mungkin. Yang kan dia juga gak mau istilahnya sampai istilah itu kalau misalkan proyeknya gak maksimal dia kan gitu. Itu ceritanya. Hingga akhirnya mereka memastikan bahwa udahlah mending calling PH yang udah proper. Iya, legitimasinya udah jelas dari Jakarta untuk karena ini memang iklan layanan yang besar. Mungkin Karena kita ngebahas Pemda beberapa bulan kebelakang pernah dengar kabar gak bahwa film Korea ini apa kabarnya? Lu udah pernah dengar lagi? Udah. Gimana kejelasannya? Apakah itu benar atau hanya sebatas gimmick? Gak tahu ya, tapi kalau gue ngasih saran sih, karena memang itu mengenai film ya, kenapa tidak dikumpulkan dulu orang Garut, komunitas film di Garut untuk ngebahas itu. Harusnya. Jadi kalau misalkan pemerintahan perlu bantuan dari komunitas lokal di Garut untuk apapun itu
udah nggak usah istilahnya tuh udah nggak usah capek-capek manggil orang luar lagi gitu kan. Jadi orang luar ketika datang ke Garut itu udah ready nih, udah ready. Oke. Atau mungkin ini, tapi ini asumsi gua, atau mungkin sebenarnya proyek itu tidak lahir dari Pemda Garut, tapi proyek ini lahir dari Korea karena memang mau dari Pemda Garut. Enggak kan emang infonya, tapi nggak tahu ya itu kan. Masih banyak Kerja sama. simpang siur. Iya, ada yang Jalinnya proyek film Korea tuh. Mataknya sampai sekarang masih belum. Katanya sampai sekarang si PH-nya masih proses, katanya proses untuk melanjutkan proyek itu. Katanya jadi, cuman nggak tahu kapan. Tapi menurut gua seandainya yang inisiasi Korea atau misalkan Pemda Garut, menurut gua yang dibilang Bang itu wajib terjadi, bahwa dikumpulin dulu, karena memang di Garut juga banyak kan teman-teman sinias dan filmmaker. Ya minimal kan bisa membantu ya. Mungkin bayarannya gak terlalu mahal kan kalau pakai anak lokal. Kan buat dedikasi, yang penting dilibatkan. Sama dedikasi untuk daerah dong. kaya. Ya makanya itu kan itu kenapa si kabarnya itu kan masih simpan 5. Kenapa kok gua sebutnya simpan 5? Karena memang kan ini kan kabarnya dari si A gini, si B sampai si E itu kan ada 5. Oh jadi nah, terus kalau yang mau di Ayunda itu kan dulu sempet rame tuh bahwa pemainnya kan akan mau di Ayunda. Terus gue juga sempet ngelihat bahwa si pemain cowoknya itu udah terbang ke Indonesia segala macem. Itu ya masih simpang siur. Enggak, itu pas yang pemain cowoknya itu terbang. Kim Bum. Ya ini apa survei. Tapi Ternyata bukan. oh bukan, berarti itu. Beli tanah, jual beli tanah. Beli tanah. ada urusan lain di luar film yang mau dibikin. Yes, Katanya belum, tapi lukanya nggak tahu. Kalau saya banyak ngomong Indonesia Sunda maafnya. Soalnya memang kan bahasa Sunda kita itu masih pacaletot gitu. Katanya dari pihak artisnya juga belum nerima kabar yang serius tentang proyek ini, baru dikabari secara dasar aja katanya, tapi nggak tahu. Tapi itu udah viral. Ya udah viral. Maksud gua teman-teman gue yang di Jakarta juga sempat ramai lah Media senasional malah bahwa Udah banyak yang nanya itu kan. media lah di motif. Gue itu udah banyak yang WA nanyain. kalau gua berpikir memang itu juga salah satu tokoh pahlawan. Tapi kalau gua pikir kalau memang Pemda Garut mau bikin film, masih banyak loh tokoh-tokoh Garut itu yang memang belum diangkat di movie. Masih banyak banget. Pan Warung Sadat misalnya. Itu salah satunya. Tapi bukan. Legenda. Oh, legenda. Ini aja belum ada dulu. Itu Bang ini pernah di film kan Pernah ya? tahun 84 ada di drama TVRI. Oh drama TPRI lagi. Terakhir nih Bang. Kalau ini Bokap. kalau Lasmi Bro. pernah ada yang bikin. Bro. Dulu sempet. Kalau teater kalau teater ada kabaret teater. Oh iya, gue lupa. Bro. Ini kita ngomongin flashback ke belakang. Setahu gua tak tahun berapa gitu, gua dengar kabar bahwa teman-teman Garut itu sempat ngadain satu kolaborasi bikin film panjang. Wah, gimana? Ya minta. Kintan. Nah waktu itu siapa ada yang terlibat? Lu ikut bukannya ikut? Itu yang inisiasi siapa? Di penjara di Nusa Kambangan. Itu yang inisiasi siapa ya? Setahu gua Teman-teman Garut Kreatif Hub. kreatif hub, Ejep. Oh, Mega, Baja, Pusat. Tapi lu ikut? Tapi lu ikut? Enggak. Okmed. Tapi kan history gua itu melihat, jadi kan gua kenal Bray, kenal Randy itu dari Visual John sebenarnya. Dulu kan kalian CS banget kan? Ya, dulu itu memang Sekarang aja gitu. Udah. Dulu itu memang yang visual John itu kan yang katanya itu selek sama Taki. Oh ya dulu sempat ada yang goreng. Sampai sekarang kan? Ada sekarang. Siapa sih orang-orang ini? Oh, sampai sekarang. Itu yang banyak yang digoreng. Padahal kita mah ada mana ya. Itu kayak ini kayak pilpres. Kayak Pilpres benar. Calon-calonnya itu ada sampai sekarang masih enggak. Orang-orangnya itu pas itu apa calon-calonnya itu ada ayam. Cuman yang gorengnya itu di luar. Kalau kolaborasi yang kedua mah yang tersembunyi. Polis Movie Festival terlibat. Oh secara basically Randy itu bukan
teman-teman Visual John asli. Bukan. Aku Comcot, dia comcot. Nyambutan biasa main timnas. Ejen sama Sama Visual John mah banyak. Right. Robiansa. Sobu Robiansa. Banyak Koboy. termasuk yang ini apa Garut tuh Wanda. Nah, itu kolaborasi. Jadi kolaborasi buat karena waktu itu filmnya sempat rame ya, sempat tayang di bioskop juga, cuman tersembunyi dan di bioskop. Pondok Pesantren Jalan masih belum bisa jebol bioskop. Itu pendapatan dari bioskop lumayan itu. Lumayan. Oh, ditiketin waktu itu. Tiketing cuma Ada bodoh, itu tiketing mana nih? tiketing maksudnya tiketnya bayar ke bioskop, nggak ke orang-orang apa di booking. Bioskop Tapi kan ada nonton mah gratis. Iya, Oh, cuman kita baiknya. Oh, emang Iya, tapi orang-orang mau nonton mah kan ada tiket gratis. Ada untuk keluarga dan kerabat. mesti dah. itu tersembunyi tahun dari berapa? 2019 ya. Tersembunyi. Ya, soalnya masih Rencananya kan mau bikin lagi itu kan tersembunyi dulu. Jadi infonya nggak tahu nih skripnya udah beres atau enggak. Mengapa Agus Uwo Tahu? Nggak tahu deh. Pokoknya yang judul sekarang itu kan tersembunyi sekarang terbuka. Oh, Tidak tersembunyi lagi sekarang. Terbuka. tapi lu gak dikasih tahu ya? Dikasih tahu. Takutnya kan lu yang awal ikut terus yang kedua tidak dikasih tahu. Beliau Kan yang apa penulisnya cukup judul aja yang tersembunyi. jangan gue lempar gitu. Gimana ya? Oh, setelah industri banyak, gua tahu nih, Mbak. Ini kita ngebahas kayak gini ada yang nonton gak sih? Ada pasti. Masih ada nonton Minimal 5 ada. Ini kita nanti gue bikin thumbnailnya industri perfilman Indonesia Ini makin thumbnailnya nanti clickbait aja sebenarnya. ya clickbait. Misalkan Visual John talkie film berantem tuh digoreng orang kan. Padahal mereka udah tahu kita di belakang itu sering kerjasama. Apalagi kerjasama nanya pola. Enggak pola ini. Pola industri bilang. Pola industri. pengertian. Iya. Pola industri kalau gua kan memang belum terlalu tahu di Garut. Jadi kalau pola-pola buat ngedeketin ini, karena arahnya gue suka nanya. Oh dia gitu ya. Pola ngedeketin apa nih? Kayak misalkan Indah, Bapak kan sering dapat proyek Indah. Indah. Nanya-nanya, Bray ngebuka. Ternyata memang kalau pengen dapat proyek-proyek pemerintah, kita jangan buka komunikasi politik. Nah dulu kan gua masih tabu, jadi pas ngobrol sama Bray, wah langsung terbuka gua komunikasi politik, wah sampai mau nyaleng gua. Tapi ngebahas tentang Nyalo legislatif, nyalo lagi. legislatif nih, kenapa orang-orang muda yang sebetulnya udah pada trending di Garut gitu ya, misalkan itu nggak ada nyalonin, terutama orang-orang yang memang gua kenal gitu. Banyak kok yang nyalonin. Gua tahu sekarang Aris Karisma yang dulu memang di dunia kreatif gitu nyalonin juga. Mungkin tahun depan kali, karena tahun ini kan Ada mau nyalonin. Kapan? Yang kayak lah 2026 berarti. Sebelum gua gua nyari calon dulu, baru gua nyalonin. Betul. tapi ngomong-ngomong caleg, ngomong-ngomong tahun politik, Pilpres tahun politik itu berarti 5 tahun sekali. Berarti yang sebelumnya itu 2019. Gua tahu banget 2019 Bray bersama Visual John itu banyak sekali proyekannya di partai politik. Sekarang kenapa enggak? Nah itu Bray. Ini sempat bertanya-tanya kepada orang-orang yang memang dulunya itu memang bergerak di perpolitikan, proyek perpolitikan, dan mereka juga ternyata untuk tahun-tahun sekarang itu ngerasa hal yang sama, kan? Kalau mungkin 5 tahun ke belakang itu orang-orang yang sepantaran gua lah ya, mereka panen dari politik. Cuman tahun-tahun sekarang gue tanya-tanya sama orang-orang yang memang dulunya bergerak di bidang itu juga sama, pada nggak ada. Ini masalahnya apakah caleg yang sekarang kekurangan dana atau mungkin ada imbasnya dari pandemi? Dari COVID-19. Lamain pas pandemi. Kedua mungkin karena teknologi kan sekarang gampang tuh didapat buat konten, jadi mereka mungkin bisa Sekarang mungkin gini ya, ada handphone sendiri ya, kayak gini ya.
Dulu itu nggak kenal yang namanya FYP, TikTok yang lalu. Ya emang belum ada kan ya, belum ada. Nah sekarang itu orang bikin video yang dimanapun gitu kan, pakai seadanya pun itu bisa langsung trending dengan adanya TikTok dan yang lain. Contohnya kemarin gue follower TikTok dulu cuma 500, tapi satu video trending langsung 14.000. Main TikTok juga sekarang gini-ginian. Apa Ya, itu biasa caranya ya. mandi lumpur dulu. Dulu itu gua ngapain sih main TikTok gitu kan, makanya follower gue cuma 500 kalau TikTok gitu kan. Ternyata pas video trending jadi ikutan pengen main. Nah, karena ternyata di TikTok itu algoritmanya berbeda sama di Instagram. Kalau di TikTok gua upload beberapa film itu cepet yang nontonnya itu salah yang pernah kita kerjain gitu kan, kayak sembunyi upload yang cuman memang per part gitu, part 1 3 menit gitu kan. Sehingga orang-orang di TikTok itu, warga TikTok itu pada penasaran tuh, lanjut, padahal udah ada di YouTube. Tinggal nonton aja di YouTube padahal penyampulnya. Cuman kan orang pada nggak tahu film itu ada di YouTube. Ternyata setelah gua bandingin antara gua upload di TikTok sama di YouTube, itu jauh banget Pak yang nontonnya. Kalau di TikTok itu cepet gitu kan yang nontonnya. Oke, pokoknya yang Oh berarti nanti Lop Agus di TikTok aja uploadnya. iya. Jangan di YouTube. Nah itu juga gua pengen ngobrol sih sama teman-teman GFF. Ini kan festival film ya, walaupun namanya Lop Agus lomba video. Kenapa harus uploadin di YouTube sih? Emang nyari subscriber? Biar panjang nontonnya. Hah? Bukannya lebih enak streaming ya? Sayang gua teman-teman udah produksi lalu tiba-tiba upload di YouTube 1 jam 2 jam, 1 hari juga selesai. Harusnya. Jadi mau dirubah. Ya balik lagi ke kesepakatan Forum. Gue tahu ada Garut Film Forum, lalu komunitasnya sekarang udah mulai berjalan. Program-programnya banyak. Gue juga ngikutin setiap seminggu sekali ada Road to School, kan ada kampus. Ini program untuk mewadahi, untuk share ke teman-teman bahwa ada GFF atau untuk apa? Ya untuk edukasi. Serius? Oh, ada sikap sendiri, Oh, ada sikap sendiri. Enggak, yang cari jodoh. Iya, cari jodoh. What? Juga iya lebih. Pertanyaannya banyak keliling udah dapat belum? Belum guys. Saya niatnya emang edukasi. Oh, belum. Ini perlu lu tahu ya, tiap mau datangin ini, datangin tempat, katanya bagus ya. Tapi ini sisi negatifnya. Saya Edukasi benar. Jadi datang memperkenalkan sosialisasi tentang Garut Film Forum, sharing tentang syuting juga. Kan dari teman-teman peserta itu ada yang pengen jadi kameramen, pengen jadi artis, pengen kemarin skrip. terakhir kemarin ke Akbid gitu kan, dan itu gua Akbid dan gitu gua seneng banget itu apa? Karena perempuan bukan karena itu adalah tim GFF. Gua kan tim kru apa? Pengurus GFF paling banyak yang hadir itu. Karena Gak tahu. ya mungkin karena Karena memang lagi gak sibuk. Lagi gak sibuk gitu kan. Lagi gak sibuk gitu. Oh tapi ini tertarik. Menurut gua nggak apa-apa, antusiasme terhadap perempuan tuh salah satu cara untuk membangkitkan gairah para perempuan untuk terjun di dunia visual. Karena kan Jarang ya. Karena memang kemarin juga dibahas peran perempuan di film itu zaman sekarang itu belum luar biasa. karena kan sutradara Gadis Kretek perempuan. Ya, ada Camilla ini, ada Woli Surya, Iya. dan Luna Maya sekarang udah turun udah banyak kerjasama sama orang-orang film yang ngontak gua, kayak misalkan Asradanya, sutradaranya itu memang perempuan semua, gitu kan. Itu menandakan bahwa zaman sekarang itu perempuan itu di industri film itu benar-benar luar biasa. Mungkin karena memang perempuan itu udah terkenal teliti. Bukannya nyari asisten kamera perempuan tapi Enggak, asisten rumah tangga ya. Tapi tapi ngomongin perkembangan film Garut, setahu yang dulu berdua banyak gak sih perempuan-perempuan di kota Garut yang memang misalkan di GFF tergabung di komunitas film. Visual aja setahu gua cowok semua. doa semua. Enggak ada Ya karena dia doang. ada ceweknya.
Ya mandi kalau di GFM sekarang gua lihat banyak tuh anak-anak. Banyak, ada dari teman-teman SMA 1 tuh. Terus SMA 15 ada cewek-cewek. Jadi sekarang udah gak ada skat mau perempuan mau laki-laki selama punya hobi ayo bareng. Oke. Tinggal bener atau enggaknya balik lagi ke masing-masing, kan ada aja yang kayak beliau. Ya mungkin Brian nanti asistennya perempuan biar memancing Mancing apa nih? memancing para perempuan untuk ikut film. Info terkini, Garut Film Forum setelah mengadakan Agus kemarin lalu ada workshop katanya mau ada kumpul lagi untuk ngebahas bersama program. Udah dibocorkan nggak? Ada raker kan? Oh, gua mau ada raker lalu mau ini lagi. Jadi sebetulnya kan, Program kedepannya apa? FF. jadi untuk kedepannya ya paling terdepan. Betul kan? Betul kan? Betul. Kedepannya paling terdepan. Dia yang Jadi harapannya ke depannya itu dari Garut Film Forum itu bisa punya karya. Punya karya. Oh punya film. Nah, Apa? Bukan. Teman terbaik. Baik, bukan itu kolaborasi. Tapi GFF kan? Iya, orang di GFF. Jual-jual. Cuman maksudnya itu adalah Kan nggak apa-apa. produk yang benar-benar sekarang kita ciptakan dari GFF sendiri. Oh, jadi yang terlibat itu juga khusus anak-anak PFS. Sehingga nantinya itu kan program lanjutannya itu pengen isian itu GFF go to kota lain itu. Tapi rencananya bukan kota lain dulu sih. Kita masuk ke pelosok-pelosok yang memang orang-orang di sana itu masih minim untuk belajar film. Oke, mungkin kayak Cinema Kuriling kemarin gitu ya. Betul. GFF mau bikin program kayak gitu. Cuman kan kalau sinema Korea mungkin kemarin ke kota-kota ya. Kalau GFL kita pengennya itu ke desa-desa yang Naik ke Cisewu. Oh, yang secara geografisnya jauh menjangkau bioskop, mereka perlu tontonan sambil cari ilmu. kita nggak tahu ya orang kalau di sana itu belajar perfilmannya, belajar videonya seperti apa. Cuman kita pengen sharing aja gitu kan. Kita sharing kalau orang-orang di kota mungkin mudah mungkin ya kita mau belajarnya itu kita tinggal ngontek orang-orang yang memang sebelumnya itu ahli di bidangnya gitu kan, manggil ke sekolahnya. Tapi kan kalau misalkan orang-orang di pelosok mungkin mau manggil kita yang jauh agak gimana gitu. Ya, Kita contoh kayak sama ada programnya itu mungkin lanjutannya di pelosok itu sambil dulu itu ada istilahnya itu kan apa ya nombarnya itu kalau zaman dulu itu layar Sebar. Isba itu gitu. Kayak gitu bisa ubat. Bismar gitu ubat. ya kayak di Garut Selatan kan mereka juga punya potensi alam. Banyak gitu kayak teman-teman tiap buka casting dulu waktu saya masih Yang dari selatan banyak. banyak. Tiap buka casting pasti ada aja yang dari mana Pak Kenje. Lu kan nggak siap. Cuman kan kalau Fasilitasi. kalau di Garut nih, setahu kalau di Garut kota, teman-teman yang berkomunitas di dunia audiovisual itu bermunculan dan kita tahu. Tapi gua agak kurang mengetahui kayak di Garut Selatan apakah ada komunitas film gitu. Kayaknya ada sih kayaknya. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, kalau masuk pun nggak ada, kalau misalkan ternyata nggak ada, kita nanti bisa bentuk di sana. iya dong kan Garut Film Forum kan. GSF cabang sana. Bukan cabang DPC. Ya bisa kita bisa bentuk misalkan komunitas perfilman Pamemput misalkan. Soalnya PH-PH Jakarta luar Garut syuting di Garut ngeburu ke daerah-daerah sananya. Betul. Caranya daerah-daerah kayak Pamengpe, Papandayan. Karena daerah sana paling bagus, Pak. Nanti sama Jani nawan coba. Iya, karena memang makanya itu kenapa kita harus Nggak ada laut kan maksudnya di Jani. Iya, ada. Kalau di Semasi mau ada Madiannya. Nggak pemin. Mana apa Jani pantai? Pantai Pamemput. Planet ada, Paramount ada. Ya intinya banyak lah sumber daya alam yang bisa dipakai syuting di Garut. SDM-nya juga udah banyak. Kayak Cupeh ada kan udah pengalaman banyak di dunia produksi film. Kayak Son. Yang itu kan ada. Nah ini ada yang kayak Jeffrey Nicole.
Tapi Itu yang kayak dikta nih. Gepeng. Ipan Saputra. Ipan Nurhadi. Jadi gimana nih kolaborasi antara GFF, Visual John sama Tolki? Apakah akan terrealisasi? terapeliasi. Kacau sih. Maaf ya, pemirsa. Obat dulu dia. Terverifikasi. Udah saya bilangin jangan obat. Ya insya Allah mudah-mudahan terrealisasikan. Kolaborasi GFF, Visual John, Tolki Film, bahkan kalau ada dari PH-PH lain yang mau ikut Ya kan ada kolaborasi, ada banyak tuh, ayo. Ada vertical film, ada ciok film, Soalnya film itu yang bikin zombie. zombie, ada satu Nasaron, ada Saturasi. Saturasi udah pindah, Pak. Saturasi udah pindah. Saturasi mana? Ada yang dulu, yang jadul. Oh yang gak apa itu. Laku kan. Oh banyak lah pokoknya, Garut banyak. Terus ada Randy Production. AGP ada AGP. Itu Randy Production yang rilis film apa sih itu? Randy Production itu terakhir setahu gua Lebih ke konten sih kalau orang ini. Ada konten-konten di Twitter sama Telegram. Itu apa? 21 plus susu. Yang udah judulnya. Ada searching aja. Dodge Street. Ya ada kemana ngobrol pendukung gua di das. Ya intinya udah bener ya ada. Ambulan. Yan. Sembunyi di Kita ini jarang sih ngobrol secara serius karena yang mempersatukan kita ini adalah kemiskinan. Tapi kalau lagi kaya semuanya pada lupa. Ya Randy syuting sendiri, kita gak diajak. Ya dia juga syuting sendiri, kita Kita gak diajak. juga sama. Ya karena lagi misalnya Rasa sayang kita kepada teman-teman kayak gitu. Enggak sih sebetulnya. Kayak rakyat lupa. Bukan itu Ki yang membuat kita bersatu itu karena memang dulu kita itu sekarang itu wah lagi masa-masanya runtuh. Runtuh semua Kemiskinan lah intinya. Kita. Saldo nol. Mudah-mudahan lah dengan kolaborasi bisa memajukan industri perfilman di Garut. weh tepuk tangan dong. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oh masih cuma dua tuh. Oh masih. Ya intinya kita bareng-bareng lah ini. Apanya? Kemiskinan. Mana well obrolan berlipat. Ya dibayar, ini dibayar emang. Yo teman-teman, buat teman-teman yang punya ide cerita, punya ide shifting, bikin film, bisa hubungi email Tolki Film. Iya, jadi masalahnya gini, adanya podcast kayak gini jadi kelihatan gua yang biasanya kelihatan orang itu elegan gitu. Kelihatan aslinya kayak gini. Sedikit. Nggak, dulu kita flashback dikit waktu berada di narasumber di Metapora Tolki Film itu judulnya apa mas? Beralih ke politik. Nah, kenapa sampai sekarang masih di sini? Enggak, itu clickbait aja. Ya sebetulnya enggak itu. Jadi bohong membohongi publik itu? bukan. Itu akal-akalan. Ini sih siapa nih yang punya metaforanya? Kok gua jadi politik jadi banyak yang nge-DM kan tuh gua kan. Bahasannya nonton sih saya Padahal maksudnya itu adalah saya kerja sama politisi untuk branding, bukan gua gabung ke politik Gitu ya, makanya nonton dong, jangan termakan isu. gitu. Tapi kalau misalkan Bray masuk politik setuju gak? Enggak. Dia mengalek kan? Pasti bakal ngelupain kita kalau dia. Enggak kalau Bray. Ya buktinya Kan tadi dari obrolan awal Tolki Film sama Visual John banyak yang ngejar-ngejar lagi. Itu awalnya dari saya. Tapi kalau misalkan 5 tahun ke depan bakal nyalonin nah. Nyalo Caleg. nyalo. kalau gua enggak kayaknya. Gua tuh tidak selalu administratif orangnya. Tapi jangan memimpin diri sendiri aja belum bisa. Beda aja, jangan bilang itu loh. Tapi karena memang manusia itu nggak tahu. Nggak tahu tapi Yen. Tapi nggak tahu. Nggak tahu bener juga ya. Ini soalnya jejak digital ya. Jangan sampai nanti. Enggak, 2 hari udah diupload udah hapus. Jangan sampai nanti ada istilahnya itu menjilat ingus sendiri. Nah, Itu. Menjilat ingat ingus sendiri. Coba praktekin gimana?
menjilat udah sendiri. Nah, kan bisa jadi tiba-tiba lo nanti nyalonin gitu kan, minta ke anak-anaknya di situ, bandingin gua dong, nanti yang bantuin kita juga, betul gak? Ya lebih santai, biar lebih santai namanya. Mana yang jadi nyale program apa yang akan Ya nggak tahu kan, gua belum ini. enggak tuh harus dari sekarang lah. Karena untuk sekarang itu belum ada niatan. Ya kalau misal Ada sih, ada yang memang nyuruh gua, ada beberapa yang jangan Siapa tahu kalau peraihnya naik tiba-tiba kita duitin buat bikin film ya bakal disebutin, ada yang memang Euro biro gitu kan, sub gitu kan. dapil mana Amerika Selatan nih Argentina. Oke, biar selesai dari dunia persalegan, sekarang ada obrolan baru. Ngomongin tentang film. Film terakhir yang lu tonton apa? Terus Indonesia Terserah. Betul Bebas. kan, film Indonesia kan. yang terakhir nonton itu tersembunyi dulu. Ini tadi. Bra itu tadi ngebisikin ke gua, dia habis nonton malam Jumat Playboy. Lu apa? Susana, ada baru nonton Susana. Oh itu ada teman kita juga yang di Alba di Ardi ketua. Harus di ketua GP. Oh Bang Ardi Lu apa ya? Lu apa? garis selesai. Garis skriptek. Itu bukannya yang nonton itu udah lama. Ya udah lama. Ini tuh terakhir nonton. Yang Indonesia semua garis Budi Pekerti. Oh, Budi Pekerti. Seperti di bioskop. Yang itu belum tuh. Budi Pekerti cinta seperti di film-film belum itu. Budi Pekerti Ada film FTP. film lebar. Jatuh cinta. Jatuh cinta seperti di jatuh cinta. Jatuh sering kok. Oh, hampir. Itu belum nonton karena terkendala finansial. Tapi udah nonton film ini yang kemarin dapat FFI. Ya Pak. Belum. Apa gua tuh? Gadis dari Pulau Rote. Oh itu belum. Ya emang belum ya. Pengetahuan filmnya minim dia. Taunya film Jepang yang pemerannya kakek-kakek dah. Coba nonton film apa terakhir? Sama Gadis Kretek. Garis Selesai. Belum nonton itu Budi Pekerti. Belum nonton Budi Pekerti. Karena Dia punya uang. Nunggu katakan Astaga. Orang film nonton banyak. oh, saya sih nggak pernah. Saya 3 pernah. Ya karena kalau filmnya nggak ada di aplikasi legal, Iya. ya terpaksa. paksa kan. Saya misalkan pengen nonton film tahun 90-an yang nggak kurang terkenal, Iya. nggak ada Ya, di tuh. Netflix, nggak ada di Amazon Prime. Jangan gitu lah. Ini mah kan sekarang itu udah pada murah. Pada murah sekarang di Sound Itu bukan. ada LK21. Baca kan. Oke teman-teman, buat kedepannya biar gak kita ngalor ngidul, silakan komen teman-teman. Kita harus ngobrolin apa sih? Mau ngobrolin tentang film baru, ya Indonesia, harus di biar komen aja. Komen aja mau ngobrolin selain di film-filman juga boleh. Boleh. Harus aja ngobrolin orang lah. Karena formatnya kita akan tetap ada. Nanti kita akan ngalihin bintang tamu yang random. Nah, siapa bintang tamu yang kalian pengen? Ya, ini dia. Sama ya. Ini dia rekomendasi. Terus rekomendasi apa? Rena Ronaldo, Neymar Junior, kita bisa obrolkan lah. Oktober ini kita bisa obrolkan.